oligarki melakukan pola gerilya politik, merayap-rayap, merangkak-merangkak, begitu dia kuat, taking dia, merebut. Untuk melawan itu nggak bisa dengan pola gerilya, total war. Kita punya rakyat loh, punya kekuatan di situ. Total war konkretnya seperti apa? People power. Akumulasi kekecewaan sudah tinggi. Bisa menjadi kemarahan. Oh sangat. Kita jangan menganggap kecil gitu kan rakyat yang diam. Itu bukan diam sebenarnya. Mengagetkan nanti. Akhirnya 98 yang disebut proses reformasi dulu bisa diulangi. Maksud Kang Rizal menduduki DPR? Iya, tekan gitu seluruh anggota dewan itu untuk mau mengikuti kemauan dan aspirasi rakyat. Kedaulatan di tangan rakyat. Jadi sebagai bentuk tekanan untuk pemakzulan Gibran? Pemakzulan Gibran. Gibran sudah ditekan ke sentrumnya. Sentrumnya adalah DPR MPR. High Commission of Human Rights, New York. Itu memutuskan Indonesia termasuk negara pelanggar HAM. Kenapa begitu? Cawe-cawenya Jokowi dan lolosnya Gibran. Dulu reformasi bulan Mei. Berarti Kang Rizal kasih deadline? Deadline Mei 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, alhamdulillah Margi Sarip hadir kembali menemani Anda, dan di episode kali ini saya akan berbincang terkait gerakan merebut kembali kedaulatan. Wah, ngeri-ngeri sedap ini ya. Apa yang ingin direbut dan seperti apa tantangannya? Saya akan berbincang bersama salah seorang anggota presidium dari gerakan merebut kembali kedaulatan Republik Indonesia. Merebut kembali kedaulatan rakyat ya, dan ada sejumlah tuntutan, diantaranya adalah tangkap dan adili Jokowi serta makzulkan Gibran. Langsung saja saya sapa Rizal Fadila. Assalamualaikum Kang Rizal. Assalamualaikum Bang Margi. Sehat ya? Alhamdulillah. Jadi presidiumnya siapa saja? Presidium tuh ya samping saya ada Pak Laksma Muryono, Pak Majen Sunarko ya, dan Kopassus tuh Pak Ugroseno, mantan Kapolri, Pak Marwan Batubara, dan Pak Said Didu. 6 orang. Ya. Kang Rizal mewakili aktivis Islam? Iya, secara eksplisit tidak, tapi insya Allah kalau dari segi representasi mungkin seperti itulah dari kalangan sipilnya kan. Kalau tentara ya Pak Sunarko dengan Pak Muryono ya Laksma Angkatan Laut gitu. Polisinya Pak Ugro gitu kan. Kemudian yang sipilnya ada mantan pejabat ya Pak Said Didu gitu kan, mantan anggota dewan Pak Marwan. Bahkan ada mantan Kaso Pak Hanafi. Hanafi enggak, hadir aja. Hadir pada waktu itu. Tapi hadir di acara itu. Hadir pada waktu itu. Terus saya mewakili ya bolehlah umat lah itu. Iya. Kami dengar kurang lebih ada 500 orang yang hadir dari berbagai daerah. Iya, 500 bahkan lebih kalau dilihat, tapi 500 lah kurang lebih. Karena penuh sekali itu ruangan Gedung Juang di Menteng, tempatnya penuh itu, padat, ada keluar sampai keluar. Kelihatannya banyak yang merespon positif gitu. Bahkan bukan hanya dari Jakarta gitu kan. Jawa Barat jelas ada, Jawa Timur datang, terus Surabaya kan, dari Jawa Tengah udah ada, terus dari Morowali malah ada tuh mantan anggota ketua DPRD itu kan yang di situ hadir dari Sumatera Utara itu. Apa yang disuarakan dari daerah-daerah, Kang Rizal? Ya saya kira mereka itu sama merasakan bahwa kondisi negeri ini bermasalah besar. Konteksnya adalah begitu kuatnya oligarki gitu kan, dari tingkat pusat sampai daerah gitu, dengan pola-polanya yang korup lah gitu. Itu dirasakan oleh daerah, sehingga mereka perlu hayu kita bergerak bersama gitu. Sehingga kita dalam tuntutan juga yang pertama itu adalah mengajak gitu kan seluruh rakyat Indonesia gitu kan untuk merebut kembali kedaulatan rakyat dari kekuasaan oligarki gitu. Jadi mendasar sekali gitu kelihatannya Bang Margi. Jadi itu bukan isu Jakarta sebenarnya, bukan? Bukan, sudah isu nasional gitu kan, karena itu representasi. Artinya dirasakan oleh masyarakat dan sangat tokoh-tokoh dirasakan di daerah-daerah juga oligarki kecil itu ada gitu kan, seperti merepresentasi. Jadi wajah penjajahan itu
ya menyeluruh sekarang ini, bukan hanya di tingkat pusat saja, di daerah juga ada raja-raja kecil tuh banyak, penjajah-penjajah kecil tuh kan, pebisnis-pebisnis korup dan serakah itu juga ada di daerah-daerah, mereka merasakan gitu. Ada dinasti-dinasti juga. Dinasti-dinasti juga, anggota dewan, anggota DPRD itu kan juga sama, banyak mengkader anak-anaknya, istrinya gitu kan, atau keluarganya sendiri, terjadi itu nepotisme di daerah. Oke, apa yang dihasilkan dari pertemuan terakhir gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat? Ya, di situ ada 5 tuntutan. Ya, tuntutan pertama tadi mengajak rakyat untuk merebut kembali dari kekuasaan oligarki. Yang kedua adalah meminta pertanggungjawaban dari mereka, pihak manapun yang telah menyerahkan kedaulatan kepada oligarki, gitu. Kemudian yang ketiga, aparat, politisi, pejabat jangan melindungi dan menghalangi gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat ini dari tangan oligarki. Yang keempatnya, meminta Presiden Prabowo untuk membersihkan dari jaringan oligarki dan ketergantungan pada oligarki. Nah, yang kelima, eksplisit itu gitu tuntutannya, adili Jokowi, turunkan atau makzulkan Gibran, dan reformasi kepolisian. Gitu. Oke. Apa kaitan utamanya dengan tangkap adili Jokowi, makzulkan Gibran, reformasi kepolisian dengan poin awal tadi itu? Ya, saya kira mereka semua menjadi tangan-tangan oligarki gitu, hingga mereka menghambat gitu kan, bahkan tidak berbasis gitu kan dari pelaksanaan tugas masing-masingnya itu gitu kan pada domain kerakyatan. Itu saya kira ini kondisinya seperti sekarang sedang berbenturan, makanya kita melihatnya Indonesia ini dijajah loh gitu. Siapa penjajahnya? Oligarki, oligarki bisnis maupun oligarki politik yang direpresentasi oleh partai-partai politik, bahkan ketum-ketum partai gitu kan untuk aspek politiknya. Sedangkan bisnisnya ya masyarakat tahulah naga-naga itu gitu kan, termasuk mereka menjadi jaringan mafia gitu ya, oligarki bisnis. Jokowi harus bertanggung jawab atas kondisi harus bertanggung jawab. Poin-poin yang keduanya itu yang kita sebut mempertanggungjawabkan atas penyerahan kedaulatan rakyat kepada oligarki, secara mudah publik melihat juga itu Jokowi, karena Jokowi itu bagian, bukan mungkin menjadi penentu juga, sehingga akhirnya oligarki begini berkuasa di negeri ini gitu. Oleh karena itu kondisio sine qua non gitu ya, itu yang tidak bisa tidak, bahwa Jokowi itu harus diadili dan mempertanggungjawabkan. Kalau dulu pertanggungjawaban politik bisa lewat MPR, tapi sekarang MPR kan tidak menjadi lembaga tertinggi, tidak ada pertanggungjawaban politik seorang presiden terhadap pelaksanaan tugasnya. Ya sekarang pertanggungjawabannya menjadi pertanggungjawaban kriminal gitu, hukumnya hukum criminal law, bukan constitutional law gitu. Nah, untuk itu nggak ada lagi adili proses pidana, karena Jokowi ini kan indikasinya banyak gitu kan tentang perilaku pelanggaran hukumnya, baik korupsi, ijazah palsu gitu kan, pelanggaran hak asasi, kemudian pengkhianatan negara, pokoknya banyak lah yang itu dikejar itu, nggak boleh dibiarkan. Itu termasuk tuntutan kita. Gitu. Mekanisme apa yang diinginkan oleh gerakan ini, oleh Presidium, Kang Rizal? Ya saya kira karena kita orientasinya kerakyatan, masyarakat gitu kan, ya gerakan rakyat gitu. Artinya secara eksplisit malah kita sebut people power gitu. Kalau memang potensi itu, karena begini, oligarki itu kalau menurut saya ini Bang Margi, dia melakukan pola gerilya politik gitu kan, sedikit-sedikit merayap, merangkak, begitu dia kuat, taking dia, merebut gitu kedaulatan, maka kedaulatan dari oligarki. Untuk melawan itu nggak bisa dengan pola gerilya, kita polanya total war. Total war, melawan perang gerilya bukan posisi kita. Kita punya rakyat loh, gitu. Kita punya publik, punya masyarakat, jadi punya kekuatan di situ.
Nah, kekuatan inilah yang kemudian kita harapkan tidak lemah. Itu Total war penguatan. konkretnya seperti apa? People power. Langsung Total war geruduk. itu people power, berarti gerakan mungkin seperti tahun 98, seperti juga 65 gitu kan, atau mungkin seperti gerakan kemerdekaan 1945. Kenapa kita mengambil di Gedung Juang gitu kan? Sebenarnya spiritnya spirit kemerdekaan. Dalam Gitu. konteks adili Jokowi, apa yang akan dilakukan? Adili Jokowi harus kita bersama-sama semaksimal mungkin orang yang bisa bersama-sama bergerak gitu kan. Kemudian karena tidak boleh melanggar hukum, ya ajaklah aparat penegak hukum gitu kan, karena memang dia punya kompetensi untuk itu. Yang diem ternyata ya kita gerakan juga supaya yuk bersama-sama tangkap. Setelah itu tangkap, serahkan ke proses pemeriksaan, peradilan, penyidikan dan seterusnya gitu kan. Itu untuk aspek kriminal law. Memang masalahnya menjadi pidana ini gitu. Perdata sudah kita beberapa kali kan melakukan tuntutan perdata untuk konteks ijazah misalnya, udah. Tapi kan perdata namanya juga hanya sekedar ganti rugi, dan ternyata juga tidak berhasil karena kekuasaan masih dipegang oleh Jokowi dan oligarki. Kang Rijal, untuk kasus-kasus pidana kan ada sejumlah kasus yang juga sudah menyeret nama Jokowi, tapi kan belum ditindaklanjuti. Belum, ya sebenarnya kita waktu itu waktu masih TPUA itu ya dulu sudah melaporkan soal ijazah palsu, kan pidana itu, gitu kan, ke Bareskrim. Misalnya untuk kasus-kasus korupsi. Kasus korupsi sudah juga beberapa yang dilaporkan ke KPK. Bahkan ketika posisi Arpi ya kan menyebut bahwa termasuk tokoh dunia yang korup adalah Jokowi, kita sudah langsung ke KPK itu. Saya ikut waktu itu masukkan, minta KPK merespon gitu kan, membersihkan juga kalau nggak benar itu kan tuduhan OSIS Arpi itu, karena itu korupsi. Ya, bahkan saya melihat memang korupsinya juga memiliki indikasi yang kuat. Hasilnya? Saya ambil contoh ini Bang Margi, nggak ada hasilnya, ya nggak ada langkah gitu Nggak ada kan, tindak lanjut. karena KPK juga semua tahu gitu kan, makanya Pak Abraham Samad kemarin waktu ketemu dengan Pak Prabowo minta revisi Undang-Undang KPK karena Undang-Undang KPK sekarang mematikan KPK gitu, menjadi mandul. Gitu. Yang contoh tadi apa, Kang Rijal? Ya maksudnya saya melihat Jokowi ini punya indikasi korupsi sejak mulai di Solo waktu menjadi wali kota gitu kan, soal penjualan aset Pemda tanpa persetujuan DPRD, dijual gitu kan, yang kemudian itu jadi masalah. Itu sebenarnya itu korupsi, kemana uangnya nggak jelas, bahkan sekarang ribut juga itu mempertanyakan itu. Dari sana mulai. Kemudian ketika dia jadi presiden, coba lihat menteri-menteri berapa yang korupsi. Baru menteri-menteri yang sekarang juga menyebut-nyebut aliran-alirannya kemana gitu kan. Jokowi disebut-sebut juga gitu. Artinya jelas. Dan yang terakhir setelah pensiun gitu kan, dia dapat rumah di Solo lagi. Nah, saya deteksi gitu kan, saya coba investigasi lah secara personal itu, secara berdasarkan kemampuan yang ada, bahwa rumah itu juga didapat dengan korupsi. Dia punya jatah 9.000 meter. Itu juga masalah tuh dengan Menteri Keuangan, kok bisa diberi sejumlah 9.000, yang lain mah 1.500 segala macam, presiden yang lain-lain. Ini dapat 9.000. 9.000 ternyata prakteknya 12.000 meter, 3.000 meternya dari mana? Itulah yang kemudian indikasinya dicaplok gitu, atau akhirnya dibelinya oleh APBN, padahal pagu anggarannya untuk itu hanya 9.000 meter. Artinya di situ ada indikasi gitu kan, korupsi. Jadi sejak mulai jadi wali kota, kemudian jadi presiden, bahkan setelah selesai turun dari presiden masih korup juga. Makanya akhirnya benar juga ya OSIS Arpi itu menilai bahwa salah satu tokoh korup dunia itu Joko Widodo. Tapi itu belum ada langkah hukum. Belum ada langkah hukum. Inilah problema atau masalah penegakan hukum yang carut marut gitu. Kalau urusannya urusan oposisi gitu kan, cepat. Tadi kan
sudah diputuskan tangkap dan adili Jokowi dengan mengajak aparat penegak hukum. Ya. Kalau misalnya aparat penegak hukumnya tidak menindaklanjuti dengan baik, apa yang akan dilakukan gerakan ini? Ya, artinya tetap saja itu kan tekanan ya kepada aparat untuk ajakan gitu ya. Kekuatan realnya itu kan pada publik, pada rakyat gitu. Jadi tetap saja yang disebut awal tuntutan itu mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merebut kembali kedaulatan rakyat dari tangan kekuasaan oligarki. Berarti sentrumnya memang kita menggerakkan rakyat itu, dan itu konstitusional. Mengembalikan kedaulatan rakyat itu memang sangat diproteksi oleh aturan konstitusi. Karena memang negara kita ini negara berdasar kerakyatan. Ideologi saja menyebut kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, perusahaan perwakilan. Nggak ada oligarki. Oligarki itu musuh konstitusi dan musuh ideologi. Gitu. Oleh karena itu kita mari kembalikan, murnikan kembali ideologi kita, konstitusi kita dengan cara mengembalikan kedaulatan atau rebutlah bahasanya. Kalau sekarang sudah diambil loh soalnya, rebut kembali kedaulatan rakyat itu. Gitu. Termasuk kedaulatan hukum. Karena hukum juga sudah menjadi permainan politik. Oke. Termasuk akan meminta pertanggungjawaban ke Solo langsung oleh gerakan ini? Ya, saya kira itu masih wacana yang dikembangkan, tapi saya kira itu gagasan yang sangat rasional gitu, bahwa Solo itu menjadi sentrum juga gitu kan untuk melakukan tekanan sampai pada pertanggungjawaban tindak kriminal yang diduga itu. Misalnya dalam bentuk apa? Ke Solo nanti itu. Nah, begini, saya kira masalah sekarang Solo kan sedang dalam proses peradilan, peradilan citizen lawsuit gitu kan, yang di sana untuk mengejar tentang status ijazah Jokowi gitu kan, dugaan kuat palsunya itu ingin kita buktikan di sana kan. Itu bisa jadi momentum loh gitu, karena sekarang juga sudah mulailah kalau ada acara agenda sidang datang dari Jakarta, Bandung ikut segala macam. Itu saja gelindingkan gitu. Itu satu model gitu, satu hal yang bisa kita lakukan gitu. Artinya ada magnet untuk mengumpulkan orang. Gitu. Saya kira itu kalau di ruang pengadilan. Tapi kalau untuk di ruang lokasi tanah yang diduganya juga punya masalah, ya kita datangi aja ke sana atau kita combine. Gitu kan, dan itu hak yang wajar dalam bentuk tekanan rakyat, bukan rakyat itu melakukan sendiri gitu. Makanya harus minta seperti dulu waktu kita ini Bang Margi, waktu kita mau berkunjung ke Solo dan Jogja ya kan, 15-16 April TPWA itu kita ajak Bareskrim. Oh iya Pak Bareskrim, bareng-bareng kita ke sana biar sekalian bisa dilihatnya. Tapi nggak, no respon yang begitu. Tapi kita kan harus juga melangkah dengan langkah-langkah hukum juga. Gitu. Poin selanjutnya, makzulkan Gibran. Seperti apa Kang Rizal? Makzulkan Gibran itu adalah kompetensi dari pihak MPR kan. MPR diawali DPR, terus masuk MK, gitulah, itu mengenai impeachment. Dan itu diatur dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Gitu, presiden dan wakil presiden bisa diberhentikan selama masa jabatan kan, ketika memang dia memenuhi poin-poin gitu yang pengkhianatan negara, melakukan korupsi, kemudian menyuap atau tindak pidana berat lain, termasuk tidak memenuhi syarat lagi gitu dan membuat perbuatan tercela. Nah, mungkin aspek tidak memenuhi syarat lagi bisa kita kejar tentang Gibran. Karena Gibran itu tidak memenuhi syarat. Itu sebagai wapres dari sejak awal. Kan kita menyebutnya dia cacat konstitusi. Kenapa? Karena juga kan putusan MK itu cacat. Putusan MK 90 itu. Saya melihat begini, cara memutuskannya salah. Karena apa? Itu seharusnya 6-3 kalau di voting di hakim MK. Tapi yang terjadi adalah 5-4 menang yang pro Gibran. Seharusnya
Tidak begitu, yang pro Gibran kalah. Hanya yang betul-betul setuju dengan Gibran itu udah umur 36 di up, jadi 40 itu boleh, dan itu kalau saja dia pernah menjadi wali kota, Kepala daerah. kepala daerahnya wali kota lagi kan, itu hanya 3 orang, 3 hakim. Guntur Hamzah, Manahan Sitompul, sama Anwar Usman, hanya itu. Yang 4 dissenting, gitu kan. Ada Wahidudin Adam, ada Arif Hidayat, ada Saldi Isra, ada Soehartoyo yang sekarang jadi ketua MK itu kan. Itu 4 tuh, itu dissenting gitu. Yang concurring 2, Eni Urbaningsih sama Danielius Mik. Itu tidak setuju dengan status wali kota. Dia maunya gubernur. Kalau gubernur boleh katanya. Berarti kan nggak pro pada status Gibran. Jadi yang murni didukung untuk status Gibran wali kota hanya 3 hakim. Jadi kalau di voting harusnya atau diambil keputusan 6-3. Gagal itu Gibran. Makanya kita sebut cacat konstitusi dia. Gitu. Belum lagi putusan MK gitu kan. Ada nepotismenya di sana yang akhirnya turunkan jabatan dari Anwar Usman gitu kan. Itu bisa dipersoalkan kembali? Sangat bisa. Kalau menurut saya itu menunjukkan nanti tentang pengujian eksaminasi lah publik gitu ya. Kemudian akademisi kampus bisa melakukan itu. Karena itu kecacadan lah yang terjadi. Belum demokrasinya masuk ke KPU. KPU itu menerima Gibran gitu kan. Belum membuat perubahan PKPU, peraturan KPU-nya belum dirubah, sudah diterima. Demokrasi diacak-acak itu gitu. Belum hak asasi. Nah, ini yang penting juga. High Commission of Human Rights New York itu memutuskan Indonesia termasuk negara pelanggar HAM. Kenapa begitu? Cawe-cawenya Jokowi dan lolosnya Gibran. Itu High Commission of Human Rights. Jadi pelanggaran HAM ini lolosnya Gibran. Yang terakhir itu kan ya cacat edukasi. Ya, yaitu nggak memenuhi syarat akademik. Riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan. Dia tidak punya ijazah SMA. Kok bisa diterima oleh KPU, KPUD juga gitu pada waktu itu. Itu nggak ada. Cari sampai sekarang ijazah SMA-nya nggak ada. Padahal undang-undang pilkada ya waktu itu Undang-Undang 1 tahun 2015 pasal 7C mengatakan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat. Itu kan SLTA sekolah itu. Atau di Undang-Undang Pilpres 7 2017 itu juga jelas mengatakan bahwa serendah-rendahnya itu SMA atau SMK atau madrasah aliyah atau madrasah aliyah kejuruan atau sekolah lain sederajat dengan itu. Itu. Sekarang dia pakai apa coba? Nggak pakai ijazah. Tamat mana? Tingkat SLTA maupun SMA ataupun aliyah segala macam tadi itu. Yang sederajat dia pakai UTS Insert grade 12. Di sana tidak mengatakan sederajat. Yang ada adalah dinilai memiliki pengetahuan setara itu dengan SMK peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Jadi itu dinilai berpengetahuan setara. Kok penilaiannya bukan sekolah, tapi pengetahuan. Kan pengetahuan tidak terukur. Nah, kenapa KPU terima syarat selembar surat itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikdasmen, Dirjen Dikdasmen pada waktu itu. Jadi secara akademik dia tidak memenuhi syarat dan itu sudah kena pada aturan 7A tadi. Gitu, bahwa tidak memenuhi syarat lagi. Setelah diketahui, dia tidak memenuhi syarat lagi. Kena impeachment itu. Kalau DPR-nya merespon. Kalau DPR merespon. Makanya perlu gerakan rakyat. Perlu ajakan seruan tadi. Gitu kan. Jadi
mau tidak mau ini mah gitu kan harus ada titik-titik aksi. Kan Gitu. sebelumnya sudah ada surat dari Forum Purnawirawan TNI kan Enggak ke kan, DPR. nah tapi nggak dianggap kan Iya kan itu Purnawirawan. masuk, belum direspon. Kalau jalur formal seperti itu ya kita pesimis. Makanya jalurnya mana? Kedaulatan kan di tangan rakyat. Rakyatlah yang harus menunjukkan kedaulatannya gitu. Terebut kembali kedaulatan itu diambil. Berarti aksi-aksi. Akhirnya 98 yang disebut proses reformasi dulu bisa diulangi. Itu kan gerakan rakyat. Mahasiswa di depan. Maksud Kang Rizal menduduki DPR? Iya, duduk di DPR dalam pengertian bahwa itu esensinya tekan gitu seluruh anggota dewan itu untuk mau mengikuti kemauan dan aspirasi rakyat. Jangan selalu memikirkan tentang aspirasi sendiri gitu atau aspirasi partainya saja. Sebab orang sudah tahu sekarang partai itu telah menjadi pencuri demokrasi. Oke, jadi Kang Rizal menginginkan gerakan ini ada gerakan rakyat untuk menduduki Ya, DPR. seperti 98 lagi. 98. Iya, toh 98 juga konstitusional gitu kan. Akhirnya kan pengambil kebijakan politik yang menyerah juga gitu kan pada. Oke, jadi sebagai tekanan bentuk ini. tekanan Ya, untuk pemakzulan Gibran. pemakzulan Gibran. Gibran sudah ditekan ke sentrumnya. Sentrumnya adalah DPR MPR. Ke situ arahnya kalau mau menurunkan Gibran, bukan ke minta presiden, ayolah, nggak pas itu, makanya ruangnya ada di ruang DPR MPR gitu untuk itu. Impeachment tuh di situ. Ya, ayo tekan bersama gitu kalau menurut saya. Kalau DPR tidak melakukan itu, apa yang akan dilakukan gerakan Iya, ini? makanya artinya tadi kan juga ini kan gerakan politik ya gitu. Jadi kekuatan rakyat lah yang nanti menentukannya, habis juga anggota dewan gitu kan. Artinya kasus Nepal gitu, kasus Sri Lanka. Kenapa nggak bisa terjadi di Indonesia ketika memang mereka abai gitu kan, nggak mau mendengar, buta, tuli gitu terhadap aspirasi rakyatnya gitu. Ya wajar dong. Akhirnya rakyat bergerak seperti yang kasus di Nepal dan Sri Lanka atau Filipina dulu, atau kita tahun 98 juga. Bahkan kita bisa canangkan reformasi kedua sekarang gitu. Dulu Mei kan, Mei lagi lah gitu. Habis lebaran dong. Habis lebaran. Tapi spiritnya bisa dari bulan Ramadan. Karena Ramadan juga syahrul jihad. Ramadan itu adalah bulan perjuangan juga, gitu juga, bukan bulan bermalas-malas. Kalau melihat aspirasi dari kawan-kawan di daerah tadi dalam pertemuan di Gedung Juang, mereka juga punya keinginan yang sama. Saya kira sama. Untuk menduduki gedung DPR. Artinya bukan fokus gedung DPR-nya tadi gitu kan, bukan menduduki seperti itu, tapi gerakannya gerakan rakyat untuk mendesak gitu kan seluruh elemen-elemen itu hanya konsekuensi logis kok. Disebut pendudukan itu konsekuensi logis gitu dari aspirasi yang tidak didengar. Kalau aspirasinya didengar mah nggak akan timbul hal seperti itu. Semuanya berjalan tentang sesuai mekanisme. Kan ada mekanismenya gitu kan, bahwa dengar pendapat, datang ke konstituen, para anggota dewan, seterusnya, banyak mekanisme untuk menyerap aspirasi. Bahkan ada biayanya sekarang mah gitu kan, gede lagi gitu kan. Tapi efektif tidak? Benar nggak didengar suara rakyat itu kan? Nah itulah persoalan gitu. Nah kalau kamu dengar aja, ya sudah, Anda nggak punya kompetensi lagi untuk menjadi anggota dewan. Akhirnya bisa saja masyarakat ya menempati gitu kan ruang-ruang dewan itu. Itulah disebut kemudian pendudukan dewan itu. Kalau melihat peta di DPR hari ini, Kang Rizal optimis? Enggak, kalau untuk aspirasi diterima. Gitu. Akhirnya kita hanya mengandalkan pada kekuatan kita sendiri gitu untuk bisa mendesaknya. Tapi termasuk people power tadi itu. Itulah people power. Kita harus juga punya pandangan people power itu konstitusional. Itu mendesak kok. Apa bedanya dengan demo-demo yang sekarang konstitusional juga? Gitu. Tapi ini demonya besar, gitu kan. Lalu mendesak, gerakan rakyat ini mendesak. Akhirnya terjadi perubahan politik. Karena sekarang saya gambarkan sulit melakukan
perubahan-perubahan yang parsial. Dalam konteks pemakzulan Gibran, apa yang mendesak menurut Kang Rizal? Ya sebenarnya kan sudah tidak memenuhi syarat, gitu kan, yang bersangkutan. Kembali tadi itu. Kembali itu kan, dia tidak memenuhi syarat. Kemudian juga kita rakyat Indonesia tidak merasa yakin bahwa dia adalah wakil presiden yang absah dulu juga, gitu. Dalam prosesnya curang lah, bapaknya ikut main lah, gitu kan. Coba soal bansos lah, soal macam-macam itu kan, cawe-cawe. Makanya High Commission of Human Rights sampai menyebut pelanggaran HAM Indonesia itu cawe-cawenya presiden. Berarti di situ ada nepotisme. Memang Gibran dititipkan atau menjadi kepanjangan tangan ketika memang Jokowi tidak lagi menjabat. Oke, poin tadi tangkap adili Jokowi dan majulkan Gibran. Ada target tenggat waktunya, Kang Rizal, dari gerakan ini? Teman-teman belum sampai kepada soal tenggat waktu, tapi konsolidasi harus dilakukan. Gitu. Bagaimana kita melakukan konsolidasi daerah yang sudah merasa perlu, gitu kan? Nah, sama aspirasinya dengan kita di mana-mana sama, malah sering bertanya kapan seperti tadi kan dan sebagainya, gitu kan? Ya tapi kita harus melakukan upaya-upaya dulu, gitu kan, untuk bisa melakukan konsolidasi tadi. Ada yang pepatah menyatakan sebenarnya rumput sudah kering, gitu, tinggal penyulutnya. Coba aja kasus sekarang ini soal BOP misalnya. Wih, kan udah marah ini masyarakat. Kenapa Indonesia yang pro Palestina tiba-tiba kepentingannya jadi kepentingan Israel Amerika? Ini bakal menjadi bom waktu ini kalau tidak cepat diantisipasi, gitu kan? Karena itu pelanggaran konstitusi juga. Jadi karena kalau orang sudah mengabaikan hukum dan hukum menurut sesuai kemauannya sendiri, ya dia akan nanti dimakan oleh perbuatannya itu. Oke, jadi akumulasi kekecewaan Sudah tinggi. bisa menjadi kemarahan. Oh sangat mungkin. Kita jangan menganggap kecil gitu kan rakyat yang diam gitu. Itu bukan diam sebenarnya. Nah, dia seperti air lah. Dia akan mencari jalan-jalannya. Ketika ada mengagetkan nanti. Termasuk kemunculan Ketua BEM UGM. Termasuk Ketua BEM UGM. Tio itu. Iya, dia kan berani sekali. Ternyata itu sebetulnya aspirasi, gambaran dari aspirasi rakyat tentang MBG. Rakyat ini semua itu kan tidak persetujuan rakyat itu kemauan dalam konteks kampanye. Gitu, kemudian coba direalisasikan, lalu semua dikerahkan ke sana. Ternyata ada pengkritikan, karena juga jatuh korban. Karena juga makanya sekarang ada yang bisa menyatakan, oh jangan-jangan di belakang ada desain skenario untuk melemahkan rakyat. Seperti memberi gizi rakyat, tapi sebenarnya melemahkan rakyat. Bisa saja itu terjadi gitu. Nah, munculnya BEM UGM itu adalah keberanian tampil, ada aspirasi yang berkembang. Dan itu satu tarikan napas dengan gerakan ini ya? Sangat satu tarikan nafas, karena itu sebetulnya mahasiswa itu juga sama gitu. Hanya sekarang mungkin karena dia masih terkekang oleh dari dulu juga kan pengekangan selalu ada, tapi mungkin sekarang ada pengekangan baru yang menyebabkan mereka belum ada saluran untuk bisa mengalirkan air perubahan. Nah, gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat ini mengapa belum melibatkan gerakan mahasiswa, Kang Rizal? Ya saya kira kita kan sebenarnya sudah coba beberapa kali di beberapa kampus gitu kan, mimbar-mimbar bebas rakyat itu teman-teman kita juga sudah berusaha menyambungkan dengan mahasiswa. Ya, dan kemarin juga ada mahasiswa hadir gitu kan di forum seperti itu. Tapi kadang-kadang kita tahu kan bahwa mahasiswa itu juga punya warna sendiri dalam gerakannya. Nggak mau ditunggangi kan, bahasanya sering begitu. Ya kita menghargai, silakan gitu. Yang penting bahwa ide-ide perubahannya sama kan gitu. Jadi tidak mesti bercampur, bisa saja gumpalan-gumpalan saja konteks gerakan mah gitu kan. Gumpalan mahasiswa, gumpalan buruh, gumpalan keumatan,
gumpalan purnawirawan gitu kan, yang punya kesadaran politik tentang perlunya perbaikan negeri ini bisa bersama nanti. Gumpalannya dibesarkan dulu bisa. Atau ada gap generasi yang terlalu jauh Antara gerakan ini dengan saya kira enggak. gerakan mahasiswa? Enggak. Mahasiswa juga sebetulnya mahasiswa punya kontinuitas dari pergerakan dia. Dia nggak mati sebenarnya. Jangan dikira gitu ya, menganggap mahasiswa tidak berdaya. Enggak. Itu mereka akan sampai pada titiknya ketika ada momentumnya. Sekarang saja mulai ini gitu. Menurut saya Bang Margi udah mulai gitu. Karena kekecewaan ini bukan bacaan elit itu, akademisi atau kelas menengah saja, gitu kan. Udah bacaannya sudah ke rakyat yang melarat, rakyat yang menganggur, itu rakyat yang pendapatannya kecil, itu udah banyak yang teriak-teriak, mereka udah nggak berdaya, sampai ada yang bunuh diri segala macam lah gitu kan. Itu gambaran, itu walaupun kecil, tapi itu manifestasi dari banyak itu. Hanya ada yang belum sampai ke situ saja semuanya. Tapi coba baca, makanya ini para pejabat nih harusnya turun tuh bener turun gitu. Rasakan apa yang dirasakan oleh rakyat sekarang ini. Itu pinggir-pinggir jalan gitu kan, orang pada susah, orang-orang mengemis-ngemis, orang bermain mengamen segala macam. Itu manifestasi dan nggak ada lagi jalan lain. Itu belum lagi dengan obrak-abriknya orang yang usaha dan sebagainya kan, itu kecewaannya hanya mereka belum punya gitu kan satu saluran yang kalau saluran itu muncul, makanya jangan main-main gitu dengan situasi kerakyatan ini. Begitu ada baru kaget gitu. Dan kalau sudah itu muncul, nggak bisa ditahan. Seperti inilah kasus Israel misalnya, itu kan kalau ini umat marah, gitu kan, siapapun penguasa nggak bisa nahan nanti. Kalau misalnya dikumandangkan sudah takbir, ruhul, jihad ini, gitu kan, itu pro Israel, Zionis, mereka menindas kaum Palestina, kita membela Palestina, teriakannya, hayo berjihad, nggak bisa ditahan itu. Meskipun oleh MUI. MUI juga, MUI nanti kan berbalik. Sekarang kan masih berkomunikasi saja bahasa diplomasi. Tapi nggak bisa, MUI itu adalah gitu kan saluran keumatan. Itu ketika umatnya, Pak, yang benar tuh begini, balik dia. Kayak dulu waktu HIP, ya kan, haluan ideologi Pancasila, itu kan awalnya biasa-biasa, tapi setelah begitu kuat dominannya aspirasi, MUI mengeluarkan, sekarang adalah masyirah kubro katanya. Ini demonstrasi yang besar harus kita lakukan. Sebelum sampai ke sana kan udah tidak lagi diteruskan. Oke. Gitu. Jadi Pak Prabowo harus sangat berhati-hati ya dalam situasi saat ini ya. Iya, ini ujian apakah dia mau bela oligarki atau mau membela rakyat. Gitu kan. Apakah omon-omon atau implementatif. Gitu kan, dari apa yang diomongkan itu. Kang Rizal dan kawan-kawan masih punya harapan besar kepada Presiden Prabowo untuk membersihkan oligarki. Kalau saya tidak, ya kawan-kawan banyak yang tidak. Ada 1-2 yang masih kan begitu, itu wajar lah gitu kan di dalam peta pandangan. Tapi juga Kang Rizal pribadi tidak. Saya tidak termasuk. Kenapa? Yang punya. Ya dari proses awal saja. Itu satu dari segi, itu kemenangan didapat dengan curang. Bagaimana kemenangan yang didapat dengan hasil curang berkah. Bagaimana akan mendapat pertolongan Allah gitu kan untuk kemudian memakmurkan negeri. Itu dari kemenangan. Belum dari proses. Tidak ada tanda-tanda. Coba tuntutan, ganti dong Kapolri. Ini kan rasional, dia udah lama. Ini masuk poin ketiga tadi itu ya? Itu yang ketiga. Reformasi kan? Reformasi Polri. Itu aja nggak jalan. Jadi bagaimana indikasinya kita percaya? Makanya kalau saya mah, begitu Bang Margi. Prinsip pertama, tidak percaya sebelum dibuktikan sebaliknya. Selama belum ada bukti sebaliknya, tidak percaya. Apa pembuktian yang diinginkan? Misalnya, ya contohnya? Itu satu, misalnya kan, lepaskan Jokowi atau ketergantungan pada Jokowi. Nggak boleh lagi ada hidup Jokowi.
karena Jokowi itu masa lalu dan banyak dosa politiknya. Udah lepaskan, bahkan bagusnya perintahkan kepada aparat penegak hukum proses gitu kan, apa-apa yang ada tuntutan masyarakat itu lebih itu contoh pembuktian. Pembuktian lagi seperti tadi, gitu kan, karena penegakan hukum ini gagal di masalah, eee, kinerja, ya berarti penanggung jawab kinerja. Ya gantilah Kapolri, itu udah keras tuntutannya. Bahkan udah sampai kepada koreksi tentang posisi kan, ada reformasi kepolisian itu jangan lagi langsung di bawah presiden gitu kan, langsung kementerian. Itu kan aspirasi untuk koreksi tentang begitu dominannya polisi gitu kan, sampai ke merambah kemana-mana. Kalau dulu duifungsi ABRI, kalau sekarang multifungsi polisi. Kalau pembuktian tadi itu bisa diwujudkan, maka akan muncul kembali trust. Akan muncul kembali trust, karena itu mah ada konsekuensi logis. Kalau aspirasi rakyat didengar, aspirasi rakyat dijalankan, ya pasti timbul kepercayaan. Itu jangankan mau berpikir lagi nanti 2 periode bisa nggak ya? Dijamin bisa, gitu ya. Namanya rakyat itu kan akan memberi kepercayaan lagi kalau memang dia membuktikan pada pemihakannya dan konsisten gitu, jangan ambigu, gitu, jangan ambivalen. Gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat kalau tidak di-backup oleh penguasa saat ini, apa yang akan terjadi? Oh, nggak jadi masalah, kita nggak tergantung pada penguasa, karena penguasanya penguasa yang oligarkis, kan begitu. Kita hanya mencoba saja salah satu jalannya mengetuk pintunya gitu kan. Anda itu kan presiden misalnya, Anda kan menteri, Anda punya otoritas gitu. Nah, gunakan dong otoritas itu dengan baik. Itu kan seruan-seruan moral yang tentu harus dilakukan gitu. Jangan main dobrak-dobrak saja. Tapi kalau seruan itu nggak mau didengar, ya gimana lagi upaya kita? Karena kedaulatan rakyat itu kedaulatan tertinggi dalam konteks politik ya. Kalau dalam konteks religi kedaulatan Tuhan kan, Allah gitu, Maha Kuasa, itu konteksnya lain gitu kan, atau bisa bersambung juga. Kang Rizal, sampai kapan gerakan atau masyarakat ini masih menunggu untuk pembuktian tadi itu? Sampai kapan kesabaran masyarakat? Ya banyak diskursusnya kan. Ada yang misalnya tadi kasih kesempatan dong setahun lagi, bisa ada yang begitu gitu kan. Ada yang nggak bisa gitu kan. Dulu saya dikasih 6 bulan nggak kerja, setahun nggak juga bisa menunjukkan hasil. Ah, sudah sekarang juga bisa gitu. Nah, kemudian lagi yang bisa wacana lain. Dulu reformasi bulan Mei. Sekarang bulan apa nih? Februari, Maret, April, Mei. Wajar loh gitu kan. Proses-proses penggalangan perubahan itu terjadi dalam bulan-bulan seperti itu. Sampai akhirnya juga kita ulangi saja, kita ulang tahun aja yuk gitu kan. Milad perubahan. Milad. Berarti Kang Rizal kasih deadline. Kalau saya deadline Mei. Mei 2026. Mei 2026. Harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Kalau tidak? Ya kalau tidak tadi gitu kan, kembali ke nggak berbasis pada keyakinan, kemauan, tapi rakyatnya sendiri ya kan. Ya itulah usaha kita sekarang menyadarkan. People power. People power. Okay. People power itu solusi loh gitu untuk perubahan ya, untuk satu negara yang sudah sangat kusut, yang sudah korupsinya merajalela, yang sudah orang menjadi pencari jabatan politik untuk kekayaan, itu kan kesenjangannya cukup tinggi, jauh, nggak ada lagi. Selain sekarang harus perubahan mendasar. Itulah bahasanya reformasi jilid 2. Reformasi jilid 2. Iya. Oke, pertanyaan terakhir. Dengan situasi tadi, status Kang Rizal masih WNI kan? Statusnya masih WNI kan? Masih WNI. Jadi cemohan baru itu kan, WNI gitu. Masih WNI ya. Walaupun dicekal. Iya. WNI ya. WNI. Anak-anak juga WNI kan? Oh iya jelas lah. Okay. Pribumi, saya berani mengatakan pribumi, karena ada WNI keturunan. Saya bukan keturunan, pribumi asli Indonesia yang punya hak gitu kan terhadap
kedaulatan bangsa ini, Betul. rakyat Indonesia, warga negara Indonesia asli. Kalau dulu malah presiden juga harus asli. Itu yang sekarang sudah diubah, yang aja bahaya, bisa antek-antek asing bisa jadi presiden nanti. Siap. Atur nuhun Kang Rizal. Sobat Madilog, demikian tadi perbincangan saya bersama Kang Rizal Fadilah, salah seorang anggota presidium dari Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat yang beberapa waktu yang lalu menggelar pertemuan bersama tokoh-tokoh lainnya di Gedung Juang Jakarta. Ada beberapa poin utama yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut. Di antaranya adalah tangkap dan adili Jokowi, makzulkan Gibran, dan reformasi Polri, intinya pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Masyarakat masih bersabar dan berharap ada pembuktian dari Presiden Prabowo Subianto untuk sejumlah tuntutan tadi. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Rizal, Kang Margi.